Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama berkumpul untuk memplanningkan, merencanakan tentang akhirat kita. Di antaranya kita sama-sama berusaha untuk menyiapkan umur kedua yang semoga diberkahi oleh Allah setelah wafatnya kita. Karena kita tahu bahwasanya bagaimanapun kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, namun kita dibatasi dengan umur, dibatasi dengan usia. Padahal ketika Nabi SAW ditanya, Ayun nasi khair, siapa orang terbaik? Kata Nabi SAW, Man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian beliau ditanya lagi, Wa ayun nasi syar, dan manusia mana yang paling buruk? Maka kata Nabi SAW, Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang diberi umur panjang, kemudian diberi taufik oleh Allah dengan banyak beramal soleh, maka sungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dia akan lebih banyak solatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak bulan Ramadan dia temui, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak berjalan menuju masjid. Namun sepanjang-panjangnya umur pasti ada batasannya ya. Kalau ada orang diberi umur sampai 70, sementara yang satu umurnya cuma 40 meninggal dunia, tentu berbeda. Mau dia beribadah sekuat-kuatnya, sulit untuk menyamai yang berusia 70 dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kualitas iman dan amal kita mirip-mirip, sama-sama baru ngaji, sama-sama baru sadar. Lain halnya kalau kualitas imannya tinggi seperti Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang masuk Islam kira-kira 2 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 5 Hijriah, yaitu umur Islamnya cuma 7 tahun. Tapi ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur Rahman bi mauti Sa'ad." Sungguh arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia seorang yang beriman yang meskipun umur Islamnya cuma 7 tahun tapi dengan kualitas yang maksimal. Namun siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Oleh karenanya kita tidak tahu kapan umur kita akan selesai, umur yang pertama ini. Kulluna nakrahul maut. Tidak ada yang suka kematian ya. Tidak ada yang suka kematian. Kita ingin umur panjang, masih banyak rencana yang harus kita kerjakan, masih banyak cita-cita yang ingin kita wujudkan, masih banyak harapan-harapan kebaikan yang ingin kita lakukan. Namun kita dibatasi oleh ajal. Dibatasi oleh ajal. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian untuk merenungkan agar kita bisa prepare, bisa memplanningkan bagaimana kita bisa punya umur kedua setelah wafatnya kita. Dan ayat yang pas terkait dengan hal ini adalah dalam surat Yasin, kalau tidak salah ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kamilah, sungguhnya kamilah, nuhyil mauta, yang menghidupkan mayat-mayat yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kamilah yang mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan juga kami mencatat jejak-jejak mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami himpun atau telah kami catat di imam, itu sebuah buku mubin yang jelas, dalam sebuah catatan yang jelas, yaitu Lauhil Mahfuz. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Inna nahnu." Jadi Allah mengatakan sungguhnya kami, kemudian Allah datangkan lagi nahnu, Allah mengulangi kami 2 kali. Inna nahnu, sungguhnya kami. Dan ini salah satu metode dalam bahasa Arab untuk menunjukkan al-hasr,
yaitu kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan di antara keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid ar-rububiyah, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan di antara pengaturan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengatur sekarang ini kadar-kadar yang diberikan kepada makhluknya, kapan dihidupkan, kapan berapa ajalnya, kemudian berapa rezekinya, tentang kesehatan, tentang sakitnya, ini semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengatur sendirian, tidak ada yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berjalan dan berlaku di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, semuanya yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tadbir Allah Subhanahu wa taala adalah tasyirul akwan, tentang aturan alam atau benda-benda langit, hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta, peredaran matahari, peredaran rembulan, peredaran bumi, semuanya yang atur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang, aturan-aturan alam yang kemudian diketahui oleh sebagian fisikawan atau ahli biologi, semua yang atur hanyalah Allah Subhanahu. Yang menentukan aturannya Allah dan yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tauhid rububiyah adalah yang membangkitkan manusia di hari kiamat kelak hanyalah Allah semata. Tidak ada yang bersama Allah membangkitkan manusia. La malak muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak ada satu malaikat pun yang membantu Allah dalam mengatur kebangkitan manusia untuk dihadirkan di padang mahsyar untuk disidang, dan tidak ada nabi pun yang membantu Allah. Allah sendirian. Makanya Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta. Kamilah yang menghidupkan yang mati. Dan ini memberikan kita keyakinan bahwasanya hidup ini akan disusuli dengan kematian, setelah itu ada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya, kehidupan abadi, yang di situ kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka Allah mengatakan, Allah ingatkan, inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan menghidupkan yang telah mati. Jangan kalian sangka kehidupan hanya yang kalian hadapi sekarang ini. Akan ada namanya kehidupan yang setelah ini, kehidupan yang abadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu, dan kami yang mencatat apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada malaikat yang mencatat ya, dalam catatan amal manusia, apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, apa yang mereka utarakan, bahkan apa yang terbetik dalam hati, ada yang di hati yang dicatat oleh malaikat, ada yang tidak dicatat oleh malaikat, sebagaimana aturan pencatatan amal, karena yang dicatat oleh malaikat banyak ya, bahkan niat dicatat, bahkan amal fikiran juga dicatat ya. Bukankah di antara ibadah yang agung adalah merenungkan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di antara ciri-ciri orang-orang beriman lah ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Mereka mengolah akal mereka untuk merenungkan keagungan Allah, itu juga ibadah, itu juga dicatat. Jadi bukan cuma amal lisan, amal mata, amal telinga, enggak. Bahkan pikiran yang benar juga dicatat oleh malaikat. Makanya dikatakan kepada istrinya Abu Darda, apa ibadah yang paling sering dilakukan oleh Abu Darda ketika dia di rumah? Maka istrinya berkata, di antaranya adalah tafakkur wal i'tibar. Di antara ibadah Abu Darda adalah tafakkur, sering merenung, wal i'tibar, mengambil pelajaran. Ya. Jadi semua dicatat dengan aturan catatan yang telah Allah gariskan, malaikat tugas mencatat. Kemudian Allah mengatakan wa atharahum, dan kami mencatat jejak-jejak mereka. Athar jama dari athar. Secara bahasa hukum asal athar adalah bekas langkah kaki, yaitu suatu yang dampak belakangan. Kalau bahasa kita dampak. Tapi hukum asalnya athar adalah bekas langkah kaki. Dan kita tahu bahwasanya di antara perkara yang mudah untuk hilang ya adalah jejak kaki. Kalau seorang berjalan di padang pasir ya, dia berjalan, maka ada jejak kakinya. Namun tidak lama lagi jejak kaki tersebut akan hilang.
Ya karena ketika dia menginjakkan kakinya di padang pasir, kakinya akan masuk karena pasir tersebut mudah untuk dipijak. Kakinya masuk sehingga bekas langkah kakinya akan kelihatan. Namun tidak akan lama. Kenapa? Ada angin yang berhembus. Angin yang berhembus sehingga menutup jejak-jejak tersebut ya. Bahkan di padang pasir itu bukit bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena ditiup oleh angin. Makanya padang pasir disebut dengan mafaza, yaitu keselamatan. Ini adalah harapan dari orang-orang Arab dahulu. Mereka menamakan padang pasir adalah keselamatan karena kebanyakan orang kalau masuk di padang pasir tanpa bekal pasti meninggal dunia karena tidak tahu arah, apalagi di siang hari karena tidak ada yang jadi patokan. Gunung bisa berpindah. Kalau gunung saja bisa berpindah, apalagi cuma jejak kaki. Oleh karena dalam hadis kisah ketika Sarah cemburu kepada Hajar, masih ingat kisahnya? Kalau masalah cemburu biasanya ingat ya. Ketika Sarah cemburu kepada Hajar, maka Hajar pun menggunakan mintak. Wanita pertama yang menggunakan mintak adalah Hajar. Ittakhadhaha Ummu Ismail mengambil mintak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litu'affiya atharaha ala Sarah. Dia mengambil mintak, kain yang diikatkan di pinggang sehingga dia berjalan, kain tersebut akan menutupi jejaknya dari Sarah agar Sarah tidak tahu dia lari kemana. Artinya jejak kaki ya meskipun ada mudah hilang. Kecuali kalau jejak kaki di lumpur ya mungkin sulit hilang. Di padang pasir saja yang mudah hilang, apalagi jejak kaki di tanah seperti kita ini. Tanah kering, mana ada jejaknya aja nggak ada. Jejaknya aja nggak ada. Kalau kita jalan di depan masjid Abdurrahman bin Auf, lagi kering-kering musim panas, kita jalan mungkin nggak ada jejaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atharahum, kami akan catat jejak kaki mereka. Artinya jangankan langkah kaki mereka, jejaknya pun kami catat. Sampai ada perkataan Ma'mar ya bin Rashid, dia berkata seandainya Allah ingin menyembunyikan sesuatu, Allah akan menyembunyikan jejak langkah kaki, bekas langkah, tapi Allah pun catat. Artinya untuk Allah tekankan kepada kita, semua yang kita lakukan dicatat, bahkan dampaknya sisanya pun dicatat oleh Allah. Menunjukkan bahwasanya catatan yang dicatat oleh malaikat sangat detail. Seharusnya logikanya yang dicatatkan langkah kakinya kan? Iya enggak? Kalau kita pergi ke masjid yang dicatat langkah kakinya, ke sana, pergi ke masjid, balik. Ternyata bukan cuma langkah kaki saja. Bahkan jejaknya pun dicatat. Ini untuk memastikan pada kita jangan pernah ragu bahwasanya semua yang kita lakukan pasti tercatat. Makanya kata Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Kita senyum meskipun saudara kita enggak lihat, dicatat atau tidak? Dicatat. Ya. Meskipun kita sudah berhenti senyum terus jadi jengkel, tetapi karena dia enggak lihat. Semua dicatat, enggak ada yang tidak tercatat. Seorang membuka medsos kemudian melihat macam-macam, tetap tercatat. Wong jejak digital saja tercatat. Taruhlah jejak digital sudah di-delete di server, tetap saja tercatat. Tercatat atau tidak? Tercatat. Meskipun jejak digital tersebut sudah dihilangkan di server pusat. Kita mungkin hilangkan di sini, di server sana tidak hilang. Kapan-kapan bisa ditengok. Ya, makanya sebagian orang kalau ingin dibongkar aibnya lewat media, dia takut. Padahal itu bukan lauhil mahfuz. Gimana kalau dibongkar dari lauhil mahfuz? Artinya semua tercatat. Kita punya niat baik, belum kita utarakan Allah sudah catat. Belum kita utarakan sudah Allah catat. Makanya sebagian perkataan salaf, engkau melirik dengan pandangan haram, sebelum kau balikkan lirikanmu sudah tercatat. Sudah tercatat. Karena Allah Subhanahu wa taala khabir, maha detail, maha mengetahui apa yang kita lakukan. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Kata Allah, cukuplah Allah dengan dosa-dosa hambanya, khabir, maha mengetahui dengan detail, basir, maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi ketika Allah mengatakan Allah mencatat jejak kaki,
untuk menenangkan kita bahwasanya amal soleh apapun yang kita lakukan tidak ada yang terluput dari catatan Allah, meskipun nggak ada yang tahu, meskipun hanya niat yang belum sempat kita utarakan. Kita bermuamalah dengan Allah bukan zahir aja, kita bermuamalah dengan apa? Niat. Allah tahu gerak-gerik niat kita. Allah tahu gerak-gerik niat kita. Maka jangan kita batasi muamalah kita dengan zahir aja. Hati kita Allah tahu dan dicatat. Baik, untuk yang kedua ini wa atharahum, dan kami mencatat jejak kaki mereka, maka secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama adalah sesuai dengan zahir hadis. Zahir hadis bahwasanya yang dicatatlah jejak kaki. Pendapat kedua yang dimaksud dengan atharahum adalah dampak dari amal perbuatan kita selama kita hidup. Setelah kita meninggal, dampak-dampaknya juga dicatat. Meskipun kita sudah tidak bisa beramal lagi, kita sudah meninggal, dampak dari perbuatan kita dicatat. Itu disebut dengan athar. Adapun dalil yang pertama, pendapat yang pertama, mereka berdalil dengan zahir hadis seperti kisah Banu Salimah. Banu Salimah, mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Yang sekarang diantaranya ada namanya Masjid Bani Salimah. Masjid Bani Salimah itu masjid Qiblatain yang orang namakan Masjid Qiblatain. Di sana kampung mereka sekitar situ, artinya agak jauh dari Masjid Nabawi. Ketika mereka mendengar ada kawasan kosong di sekitar Masjid Nabawi, maka mereka hendak pindah ke Masjid Nabawi supaya dekat dengan Masjid Nabawi. Ke masjid enggak jauh-jauh, dekat, enak. Maka hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka tetap bertahan di kampung mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, di kampung kalian, tuktab atharukum, maka akan dicatat langkah kaki kalian, bekas jejak kaki. Jadi tidak usah mendekat. Kalian semakin jauh, langkah kaki semakin apa? Semakin banyak. Pahalanya semakin banyak. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, tuktab atharukum, akan dicatat jejak kaki kalian. Sehingga Rasulullah SAW tidak setuju dengan niat mereka untuk pindah dekat masjid. Karena kalau mereka dekat dengan masjid, langkah kakinya semakin dekat, pendek ya. Ini bukan berarti kita sengaja tinggal jauh dari masjid, enggak ya. Tapi yang sudah qadarullah agak jauh, tidak harus pindah dekat dengan masjid. Tidak harus pindah dekat dengan masjid. Dalam hadis yang lain dari Ubay bin Ka'ab, qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku mengetahui seorang, tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Ini orang rumahnya paling jauh dari masjid. Wa kana la tukhti'u salatun. Tidak pernah ketinggalan salat. Meskipun rumahnya paling jauh, namun dia tidak pernah ketinggalan salat. Faqila lahu, maka ada yang berkata kepadanya, dalam riwayat, qultu lahu, aku berkata kepada dia, law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Kenapa kau tidak beli himar? Supaya jalan kaki jauh. Kenapa kau tidak naik himar? Supaya kau bisa tunggangi himar tersebut ketika dalam kegelapan atau dalam kondisi tanah yang lagi panas. Maka qala, dia menjawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak, artinya tidak menyenangkan aku jika rumahku di samping masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid. Aku ingin dicatat langkah kakiku menuju masjid. Wa ruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga pulangku menuju rumahku. Kalau pulang ke keluarga, pergi ke masjid dicatat, balik juga dicatat. Jadi yang dicatat pulang perginya, bukan perginya doang, baliknya juga dicatat. Faqala Rasulullah sallam, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Allah telah kumpulkan bagimu seluruhnya. Jadi dia sengaja untuk jauh dari masjid, artinya rumahnya memang jauh. Ya, kalau kebetulan rumah jauh tidak perlu pindah dekat-dekat. Dan ketika dia bertahan ingin tetap supaya langkah kakinya jauh, Rasulullah tidak mengatakan enggak usah repot-repot, enggak usah. Enggak, Rasulullah biarin aja. Makanya ketika kita membahas hukum asal, kalau bisa mudah kenapa disulitkan? Ya. Ini secara umum demikian hukum syariat, tapi ada pengecualian di antaranya hal ini. Bahwasanya syariat ingin kita jalan kaki. Secara umum kalau mudah ngapain kita?
sulitkan. Ya. Tetapi ada pengecualian di antaranya syariat ingin kita ketika ke masjid ingin jalan kaki. Bahkan datang dalam sebagian hadis ya seperti pergi sholat Jumat jalan kaki ya. Di antaranya ini ya. Dalam riwayat juga kata Rasulullah SAW, al-ab'ad fal-ab'ad minal masjid a'zamu ajran. Yang semakin jauh dari masjid, maka pahala yang lebih besar ya. Antum yang rumahnya sudah dekat jangan pindah jauh, enggak usah. Yang sudah jauh enggak perlu harus dekat-dekat. Karena ada pahalanya tersendiri. Pahalanya tersendiri. Bahkan sebagian salaf mereka berusaha jalan pelan-pelan supaya langkah kakinya tidak perpanjang jauh-jauh, jalan langkah biasa aja. Dari Sabit Al-Bunani, dia berkata, "Masyaitu ma'a Anas." Aku berjalan bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa asra'tul masya, maka aku jalan dengan cepat. Artinya jalan agak kalau cepat langkahnya agak apa? Agak panjang. Fa akhadha bi yadi, maka Anas pegang tanganku. Fa masyaina ruwaidan, maka kami pun jalan pelan-pelan, enggak cepat-cepat. Falamma qadaina as-salat, qala Anas, tatkala kami selesai salat di masjid, Anas berkata kepadaku, "Masyaitu ma'a Zaid bin Sabit." Aku pernah berjalan bersama Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berguru kepada Zaid bin Sabit, sama-sama sahabat. Tapi Zaid bin Sabit lebih berilmu. Fa asra'tul masyi, aku pernah berjalan bersama Zaid bin Sabit dan aku cepat dalam berjalan. Faqala, maka Zaid menegurku dengan berkata, "Ya Anas, wahai Anas, amma sya'arta annal athar tuktab?" Tidakkah kau sadar bahwasanya langkah kaki itu dicatat? Makanya enggak usah apa? Panjang-panjang, santai aja, jalan biasa aja. Ini menunjukkan bahwasanya memang secara umum syariat kalau bisa mudah enggak usah dipersulit, tapi ada pengecualian di antaranya jalan kaki dianjurkan menuju masjid baik pergi maupun pulang. Ini pendapat pertama yang dimaksud dengan wa atharahum, kami catat jejak mereka, maksudnya langkah kaki sebagaimana datang dalam hadis-hadis ini. Bahkan dalam sebagian riwayat kemudian dibacakan ayat ini, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Setelah Nabi berbicara tentang Bani Salimah, Nabi berkata, wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian, sungguhnya catatan langkah kaki kalian yang jauh akan dicatat. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan atharahum adalah yang tadi saya sebutkan itu dampak dari perbuatan seseorang. Jika seorang semasa hidupnya melakukan banyak kebaikan, kemudian kebaikan tersebut setelah dia meninggal berdampak pada kebaikan-kebaikan yang lain, maka meskipun dia sudah meninggal, kebaikan tersebut tercatat baginya meskipun dia sudah tidak bisa beramal saleh. Ya. Sebagaimana kalau dia ketika masih hidup, di umur pertamanya ternyata dia masih hidup, kemudian melakukan kemaksiatan. Setelah dia meninggal, ternyata maksiat yang dilakukan berdampak pada maksiat-maksiat berikutnya, maka tetap dicatat baginya maksiat tersebut meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan kedua tafsir ini tidak bertentangan. Ibnu Katsir mengatakan, beliau menyebutkan dua tafsir ini, kemudian beliau berkata, kedua tafsiran tersebut tidak bertentangan karena kalau bekas kaki saja dicatat, apalagi bekas dampak dari amal perbuatan. Apalagi dampak dari amal perbuatan. Dan kita punya kaidah hukum asal khilaf dalam tafsir adalah khilaf tanawwu, hanya sekedar berbeda contoh. Tapi kalau hukum asal khilaf dalam masalah fikih adalah khilaf tadad, kontradiksi. Satu bilang haram, satu bilang halal, satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Tapi kalau khilaf dalam tafsir rata-rata beda contoh saja, seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan lurus apa? Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, semuanya benar. Itu hanyalah contoh dari jalan yang lurus. Ya. Seperti ini juga, atharahum, di antara contoh atharahum adalah jejak kaki. Ketika seorang pergi ke masjid, pergi maupun pulang, dan di antara athar maksudnya dampak dari perbuatan seseorang. Ini yang ingin kita fokuskan di waktu yang singkat ini. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang dampak kebaikan yang para ulama mengistilahkan dengan al-umur tsani, umur kedua setelah seorang meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda di antara contohnya, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalath." Kalau seorang sudah meninggal dunia itu selesai dari umur pertamanya. Inqata anhu amaluhu, maka akan terputus amalnya. Illa min thalath, kecuali dari 3 perkara yang merupakan umur keduanya.
Apa tiga perkara tersebut? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini tiga hal yang seorang berusaha memplanningkan agar bisa mendapatkan salah satu daripada tiga perkara ini. Kalau bisa tiga-tiganya, alhamdulillah. Kalau tidak bisa salah satunya, sehingga ketika dia meninggal dunia, amal tetap berjalan. Adapun yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah, maka contoh nyatanya adalah wakaf. Wakaf. Maka disebutkan tidak ada seorang sahabat pun dzu maqdirah, memiliki kemampuan illa wakaf. Tidak ada seorang sahabat pun punya kemampuan qudrah maliyah, punya kemampuan harta kecuali pasti wakaf. Pasti wakaf semuanya. Bahkan kalau kita baca athar dari mereka, mereka mewakafkan perkara-perkara yang sangat mereka cintai. Yang paling mereka cintai mereka wakafkan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disebutkan tentang dia punya harta yang sangat dia cintai di Khaybar, maka itu yang dia wakafkan. Ya. Abu Talha ketika punya kebun yang sangat dia cintai, itu yang dia wakafkan. Mereka mewakafkan perkara yang sangat, karena mereka tahu ini untuk aset mereka di akhirat. Kemudian Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, sebagian orang ketika mengambil zakat dari Khalid bin Walid, Khalid tidak mau bayar, maka mereka mengadukan kepada Nabi. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak mau bayar. Rasulullah SAW mengatakan, "Amma Khalid fa innakum qad zalamtum Khalidan." Sungguh kalian telah berbuat zalim kepada Khalid. Kenapa? Dia telah mewakafkan alat-alat perangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwakafkan oleh Khalid? Alat-alat perangnya. Yang paling dicintai oleh Khalid adalah jihad fisabilillah. Saking cintanya kepada jihad fisabilillah, dia tidak masyhur seperti sahabat-sahabat yang lain yang mungkin pakar Al-Quran karena dia sibuk berjihad. Tapi justru yang dia wakafkan adalah alat-alat perang yang sangat dia cintai. Artinya itu para sahabat seperti itu. Namun wakaf tidak dibatasi pada perkara-perkara besar. Bahkan kalau kita lihat riwayat-riwayat, sebagian mereka atau sebagian salaf mereka mewakafkan dengan perkara yang sederhana. Mereka enggak punya apa-apa, mereka datang ke sumur, enggak bisa gali sumur, mereka wakafkan ember. Enggak bisa punya ember, mereka punya tali, mereka wakafkan apa? Tali. Apa yang bisa mereka wakafkan? Mereka wakafkan. Ya. Tentunya mewakafkan yang terbaik yang kita miliki itu yang seharusnya, karena itulah untuk aset kita di masa depan ya. Tapi tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu ya. Ya. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya, yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian menginfakkan yang paling kalian cintai. Kalau itu susah ya. Tapi para sahabat mereka menginfakkan apa yang paling mereka cintai. Tapi tidak harus. Maka seorang kalau bisa wakaf, dia wakaf. Dan subhanallah ada contoh-contoh nyata yang pernah saya di Madinah, saya lihat beberapa praktek wakaf. Ini yang pernah saya tahu langsung ya. Saya punya teman dari Maghrib, dari Libya. Di Madinah itu ada suatu rumah, saya pernah sama dia ke situ. Mereka membagi-bagikan kepada penuntut ilmu dari Maghrib al-Arabi. Saya enggak tahu masih sampai berlangsung, tapi teman saya waktu itu sempat ke sana. Jadi yang benar-benar dari, kalau nggak salah dari Jazair, dari itu dikasih. Entah berapa, tapi itu wakaf sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Di antara juga saya pernah menerima wakaf, waktu itu wakaf kepada pengajar Masjid Nabawi. Saya pernah dapat juga. Ya. Waktu itu jumlahnya tidak sedikit, 5.000 real. 5.000 real, saya tanya sama, ini dari mana? Ini wakaf, dahulu ada orang soleh punya pasar di sekitar Masjid Nabawi, kemudian karena ada pelebaran akhirnya dibeli oleh pemerintah, akhirnya dibikinkan apartemen atau semacam itulah. Yang hasilnya adalah untuk para pengajar Masjid Nabawi. Ya. Dan itu sudah mungkin 200 tahun yang lalu, masih berlaku sampai sekarang. Wakaf ya. Saya juga pernah berjalan sama kawan, dia dari Ashraf, dari Syarif, dari ngobrol satu mobil sama dia. Terus dia bilang, "Firanda, kau tahu ini hotel? Ada satu hotel di Madinah. Ini hotel adalah milik seorang Syarif dahulu, nenek moyang kita. Kemudian dia wakafkan kepada Ashraf. Tiap tahun saya dapat jatah dari hotel ini tiap tahun. Entah berapa ratus tahun yang lalu. Artinya dikembangkan sampai menjadi sebuah apa?
sebuah hotel. Subhanallah, orang yang mungkin meninggal 200 tahun lalu, pahalanya masih terus apa? Mengalir. Ini wakaf produktif. Ya. Kalau bisa seperti ini, masya Allah. Seperti saya pernah ke Jeddah, ada suatu markas dakwah. Ini dia bikin program donasi, kemudian donasi wakaf. Jadi masyarakat banyak yang donasi, kemudian dia bangun, kalau nggak salah, apartemen dan restoran. Semua hasil dari restoran dan apartemen tersebut untuk dakwah. Sehingga mereka udah nggak mikir lagi, dai-dainya bisa dikafalah, kemudian program-program, karena ada hasil dari, memang pertamanya agak sulit, donasi tersebut, kemudian diolah menjadi, seingat saya, apartemen sama restoran. Saya waktu kunjungan ke markas dakwah tersebut. Ini contoh orang-orang yang cerdas, yang ingin setelah mereka meninggal dunia, pahala mereka masih mengalir. Yang ringan-ringan, seperti bangun sumur. Kalau ada sumur, pondok tertentu sumurnya lagi, ini ya digali, yang gunakan orang-orang pondok, alhamdulillah. Ada pondok, kekurangan masjid, bangunkan masjid buat pondok ditempati oleh santri-santri. Banyak, jalan wakaf banyak. Bahkan wakaf untuk bersihkan jalan. Kalau ada belikan apa kayak alat pembersih jalan. Bukankah membersihkan jalan pahalanya besar? Bukankah dalam hadis ada seorang masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan? Ada atau tidak? Ada ya. Atau wakaf meratakan jalan, ada jalan rusak, proyek diratain supaya bisa dilewati oleh apa? Oleh mobil. Atau ini jalan ini sempit, ini dilebarin. Jalan masjid sebelah kiri ini sempit kan? Tolong dilebarin ya. Supaya mobil bisa lalu larang. Pahalanya banyak atau tidak? Banyak. Yang jalan kaki, yang naik mobil. Masalahnya bukan apa, masalahnya pelit. Itu masalahnya. Sama-sama, ini nasihat buat saya juga ya. Nah ini wakaf. Balik sumur, banyak orang yang semangat. Tapi sebenarnya menyebutkan ada wakaf jenis kedua namanya wakaf al-ma'nawi. Wakaf maknawi. Mewakafkan ilmu. Tidak banyak orang semangat akan hal ini. Karena tidak terlihat. Kebanyakan manusia senang sesuatu yang terlihat. Masjid dia kelihatan. Jalan kelihatan. Sumur dia. Wakaf ilmu. Menyebarkan ilmu. Menyebarkan dakwah. Ini jarang yang ya, padahal para anbiya tujuan pertama mereka adalah apa? Berdakwah. Sehingga wakaf untuk dakwah terkadang sebagian kurang semangat karena tidak terlihat. Ilmu contoh. Saya baca Al-Fatihah entah sudah berapa kali dalam salat, waktu ngeruqyah. Kalau ditanya siapa yang ngajar saya baca Al-Fatihah, pertama kali saya mungkin lupa. Antum masih ingat siapa yang ngajar pertama kali Al-Fatihah? Lupa kan? Tapi yang pertama ajar saya Al-Fatihah itu, setiap saya baca Al-Fatihah dia dapat pahala atau tidak? Dapat. Saya lupa, tapi Allah pasti tahu. Pasti tahu. Ini namanya wakaf ilmu. Ini kadang-kadang, padahal semua ibadah, kalau disebutkan keutamaan ibadah ini, pasti ada include keutamaan ilmu. Semua ibadah yang disebutkan keutamanya, keutamaan haji, keutamaan umrah, keutamaan salat berjamaah, itu ada include keutamaan ilmu. Karena tidak mungkin orang beribadah kecuali nuntut ilmu terlebih dahulu. Paham? Tidak mungkin orang bertauhid kecuali di atas ilmu. Kalau nggak atas ilmu, bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu tersebut bergejolak dalam hatinya sehingga dia membuat ilmu tersebut membuahkan berbagai macam amal. Entah dia salat, entah dia bersedekah, entah dia berbakti sama orang tua. Antum kira perkara sepele, itu bukan perkara sepele. Itu namanya wakaf maknawi. Perkara wakaf yang abstrak, namun tidak banyak yang semangat karena tidak terlihat. Manusia senangnya yang apa? Yang terlihat. Tapi itu salah satu dari bentuk wakaf umur kedua. Saya bilang kalau antum punya uang banyak, antum cari orang, anak-anak yang pintar-pintar, antum sekolahkan ke pondok biar jadi ustadz, jadi orang pintar ke depan. Kalau dia berdakwah, pahala mengalir terus. Itu di antara cara misalnya. Atau cetak buku-buku yang bermanfaat. Ya. Dan banyak hal. Ya, masing-masing berkreasi agar bisa memiliki umur kedua setelah dia meninggal. Ya, kita hidup sampai kapan kita nggak tahu. Ya, jangan lihat badan kokoh, kekar. Banyak yang kekar lebih dahulu mati daripada yang gembrot. Banyak loh. Artinya jangan terpedaya dengan kesehatan yang ada. Jangan terpedaya, kita nggak tahu waktunya ajal. Kita dengar teman-teman kita lebih muda sudah meninggal dunia. Lebih muda, lebih kuat, lebih seger, lebih suka olahraga atau meninggal terlebih dahulu. Oleh karenanya kita harus planning. Kita planning seperti ini insya Allah dapat pahala. Sebelum kita terapkan. Dan kita bukan cuma planning doang. Kita berusaha untuk menerapkan. Tapi yang kedua, umur yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ini diantaranya
masuk di dalamnya adalah wakaf maknawi tadi. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan secara spesifik menunjukkan dia penting. Menunjukkan dia penting. Maka jangan seorang hanya memperhatikan wakaf yang konkret, wakaf abstrak juga dia perhatikan. Tidak harus dia yang sebagai pembicara, tapi dia sebagai bisa jadi yang menyediakan sarana, prasarana untuk dakwah. Makanya bisa jadi ada seorang dai dakwah di kampung-kampung sana, pergi ke kampung, dia dimaki-maki di kampung sana, diludai sama orang, tapi yang dia dapat pahala sama ada orang yang kaya cuma di rumah nongkrong-nongkrong juga dapat pahala. Kenapa? Karena semua biaya dai ini yang tanggung apa? Dia. Yang diludai dai-nya atau dia? Dai-nya yang diludai. Tapi pahalanya bareng. Oke? Ente bagian diludai, saya bagian beliin tiket. Jadi ya, kalau punya duit ngapain? Itu umur kita yang kedua. Umur apa namanya? Kalau dan ini perlu kerja sama suami istri. Istri semangati suaminya. Alhamdulillah. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, terus duit buat apa lagi? Ibu-ibu kalau sudah gemuk sudah selesai, mau apa lagi? Ya, sudah gemuk, udah tinggal sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dakwah perhatikan. Yang ketiga yang sangat penting juga adalah waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Ini adalah wakaf yang luar biasa ya. Punya anak soleh. Memang untuk jadi punya anak soleh perjuangan berat. Tapi kalau jadi soleh dan secara begini, secara kaidah anak soleh beramal soleh, tidak semua amal solehnya lari ke orang tuanya. Tetapi semua kesolehan anak ini yang disebabkan oleh orang tuanya, maka itu yang ngalir kepada orang tuanya. Dan secara umum kalau anak soleh, andil orang tuanya besar atau tidak? Besar secara umum. Ada anak soleh tanpa andil orang tuanya? Ada. Contohnya siapa? Contohnya Ibrahim alaihissalam. Tapi kebanyakan anak soleh pasti ada andil orang tuanya. Entah orang tuanya yang ke pondok, bawa ke pondok, sekolahkan ke pondok. Entah orang tuanya panggil guru ngaji, entah orang tuanya ngajak ke masjid, entah orang tuanya kasih wejangan. Dan ini luar biasa. Ini umur kedua yang benar-benar nampak. Kita udah meninggal, kita punya anak 3 misalnya. Masing-masing meninggal 40 tahun lagi setelah kita. Berarti kita punya umur 120 tahun. 40 kali 3. Apalagi kalau punya anak 10, berapa itu? Banyak. 40 kali 400 tahun bonus. Dan ingat, bukan terbatas pada ini. Perhatikan ini. Anak antum bukan cuma anak antum yang langsung. Cucu antum juga anak antum. Saya pernah dapati sebuah jadian, ada kawan, dia agak mengeluh, bilang, Ustadz saya terlambat ngaji, anak saya terlanjur nakal. Bapaknya baru berhenti nakal. Baru ngaji. Ya. Dia mau ngajak anaknya ngaji sudah susah, karena sudah terbentuk dan susah. Kamu punya cucu? Ya, cucu itu perhatikan. Itu cucu juga anakmu. Perhatikan. Jadikan dia cucu yang soleh. Nanti dia soleh, punya anak lagi, terus 100 turunan sama antum. Maka jangan sepelekan punya anak apa? Soleh. Dan pesanin sama anak-anak antum. Nanti kalau punya ayah punya cucu, perhatikan cucu-cucu ya. Itu anak abi juga. Ya. Jadi keturunan kita juga, kalau dengan sebab kita, keturunan kita juga disoleh, kita dapat nggak? Dapat. Dan jangan lupa wakaf ilmu. Bayangkan seorang kita ajar Al-Fatihah, nanti dia ngajar orang, ngajar entah. MLM-nya begitu cepat. Makanya Allah pilihkan pahala yang terbaik bagi para Rasul adalah pahala apa? Dakwah. Karena itu pahala yang paling cepat, MLM-nya cepat, dan berkesinambungan panjang ya. Dan kuat wakaf maknawi tersebut, wakaf ilmu tersebut. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.